Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, kalau dengar kata Dieng, jujur aja, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasti foto-foto estetik, matahari terbit di Instagram, udara yang super dingin, atau mungkin ramenya festival rambut gembel kan? Wajar banget. Tapi, lewat sumber materi kita hari ini, sebuah buku berjudul Bawana Winasis Dieng, Budaya Tak Terkatakan, kita bakal ngupas tuntas lapisan yang jauh-jauh lebih dalam dari sekedar itu. Kita bakal ngebongkar sebuah realitas yang sering banget luput dari mata modern kita. Bakal ada cerita tentang benturan antara masa lalu yang agung dan sunyi dengan hiruk-pikuk komersialisasi zaman sekarang. Yuk, langsung aja kita mulai. Dieng bukan sekadar deretan bebatuan tak bernadi. Selaksa makna lekat pada tubuh, pun tanah menyimpan misteri. Kalimat puitis dari Dewi Kurnianingsi ini bener-bener pas banget buat jadi pengingat. Buat bener-bener paham soal Dieng, kita nggak bisa cuma menganggapnya sebagai tempat liburan biasa. Ini tuh ruang sakral. Kutipan ini ngebingkai Dieng sebagai bentang alam yang megah, tapi sekaligus punya rasa melankolis yang mendalam. Tanah di sana itu ibaratnya berdenyut, menolak cuma dijadiin latar belakang foto liburan kita. Tanah ini merekam sebuah peradaban besar. Bagian 1. Negeri Kayangan Masa Lalu. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Untuk benar-benar ngerti kenapa identitas Dieng ini perlahan pudar, kita harus mundur jauh banget ke era Mataram kuno di sekitar abad ke-9 sampai ke-13. Nama Dieng sendiri itu asalnya dari kata Dihyang, yang secara harfiah artinya tempat bersemayamnya para dewa. Keren banget kan? Coba bayangin, di masa lampau, kawasan ini selalu diselimuti kabut mistis, benar-benar dipuja dan dihormati sebagai ruang suci. Ini bukan sekedar tempat tinggal biasa, ini adalah epicentrum spiritual. Tempat di mana candi-candi batu kayak Candi Arjuna dibangun, tujuannya cuma satu, menghubungkan manusia dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Lanjut ke bagian 2. Jejak silam di mata Eropa. Nah, pesona magis dataran tinggi ini ternyata juga sukses bikin para penjelajah Eropa penasaran luar biasa. Ketertarikan mereka tuh nyebarnya cepat banget loh. Pertengahan Juli tahun 1814, H.C. Cornelius dan Kapten G.P. Baker langsung dikirim buat nyurvei kawasan rawa-rawa berkabut ini. 3 tahun kemudian, tahun 1817, Thomas Tambot Raffles nulis catatan penting itu di bukunya yang super terkenal. Terus di 1856, jepretan kamera Isidorus van Kinsbergen berhasil merekam sisa-sisa Candi Dieng yang bikin kajat kalangan akademisi Belanda. Bener-bener dalam sekejap, Dieng langsung berubah jadi titik fokus arkeologi global. Tempat yang diyakini sebagai kediaman para dewa dan manusia setengah dewa dari zaman purbakala. Kutipan dari Raffles ini nunjukin banget ke kita seberapa diromantisasi dan dihargainya Dieng oleh tokoh-tokoh Eropa saat itu. Mereka nggak ngelihat Dieng cuma sebagai lahan mentah buat dikeruk sumber dayanya. Nggak sama sekali. Mereka melihatnya sebagai pusaka dunia kuno, sebuah teka-teki kepurbakalaan yang benar-benar harus dijaga dan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Dari catatan pemetaan di era kolonial, kita bisa nemuin buktinya. Kapten Baker itu secara khusus dikasih tugas buat nggambar peta figuratif kawasan Dieng, persis setelah dia nemuin struktur candi kuno yang ngumpet di balik rawa dan kawah belerang. Upaya pemetaan ini jadi bukti tertulis yang kuat banget, ngasih lihat betapa seriusnya mereka mendokumentasikan tata ruang sakral yang dibikin sama masyarakat Mataram kuno. Dan ingat ya, ini semua terjadi jauh sebelum ada jalan raya, beraspal, atau fasilitas pariwisata yang modern kayak sekarang. Yang bikin tambah menarik, daya tarik Dieng ini terus awet sampai awal tahun 1900-an. Malahan, Dieng sampai punya stasiun penelitian resminya sendiri yang dikenal dengan sebutan Pesanggerahan. Tempat ini otomatis jadi magnet buat para peneliti orientalis dan sosialita kelas atas di zaman itu. Tokoh-tokoh elit kayak Wieland dari Eropa atau arsitek tata kota terkenal Thomas Herman Karsten punya ikatan emosional yang dalam banget sama kawasan ini. Jadi bisa dibilang, Dieng di masa itu tuh bener-bener jadi titik kumpulnya para cendekiawan pencinta budaya. Masuk ke bagian 3. Bencana dan memori pudar. Sekarang kita bahas bagian yang agak bikin miris. Pergeseran yang tragis ini mulai kerasa setelah masa-masa keemasan penelitian tadi perlahan memudar. Abad ke-20 itu ngebawa luka yang dalam banget buat Dieng. Di bulan November 1924, ada gempa bumi dan tanah longsor super dahsyat yang meluluh lantakan dataran ini. Nggak main-main, lebih dari 1.000 nyawa melayang. Bencana ini juga ngehancurin tebing-tebing yang nyimpen lukisan purba atau ikonografi yang nilainya udah pasti nggak terhingga. Belum selesai sampai di situ, di tahun 1979 ada bencana gas beracun dari kawah Sinila yang kembali nyapu bersih sebagian kehidupan di sana.
Rangkaian bencana ini secara harfiah ngehapus banyak banget artefak fisik dan ninggalin trauma mendalam di ingatan kolektif masyarakatnya. Tapi kerugiannya bukan cuma soal bangunan runtuh atau korban jiwa aja. Ada semacam amnesia budaya yang diam-diam mulai nyelimutin Dieng. Pakaian tradisional dari bulu domba tebal yang disebut udus gembel sekarang udah nyaris nggak kelihatan. Varietas tembakau kuno Kemlaka, lolongan serigala Jawa atau ajak, sampai lantunan nyanyian petunjuk arah kehidupan yang disebut Kidung Sinawur, semuanya pelan-pelan lenyap, hilang ditelan zaman. Flora, fauna, dan tradisi-tradisi berharga ini kayak nguap gitu aja dari lanskap Dieng yang modern. Dulu tuh, masyarakat Dieng punya kedekatan batin yang luar biasa erat sama alamnya. Mereka punya tradisi unik. Nancepin klebet atau bendera kecil warna-warni di atas bukit, tujuannya buat ngebaca arah angin yang bawa uap belerang. Ini bukan sekedar ritual, tapi murni pengetahuan mitigasi bencana tradisional yang cerdas banget. Sayangnya ya gitu deh, seiring berjalannya waktu dan munculnya generasi-generasi baru yang mulai putus kontak dengan akar budayanya, tradisi sepenting ini juga makin lama makin luntur. Bagian 4. Realitas Dieng masa kini. Dan itu ngebawa kita ke realitas hari ini. Kenyataan di lapangan sekarang tuh beda drastis. Semenjak era reformasi tahun 1998, yang namanya tuntutan kemajuan udah ngubah wajah Dieng habis-habisan. Rawa-rawa suci dan hutan lindung masa lalu sekarang beralih fungsi jadi arena konflik lahan. Tuntutan ekonomi bikin warga gencar banget buka lahan buat nanam kentang sampai nembus perbukitan. Di waktu yang bersamaan, cerobong-cerobong raksasa dari pembangkit listrik tenaga panas bumi juga ikut saingan, rebutan ruang dan sumber air. Alam Dieng sekarang udah nggak lagi dibaca gejalanya pakai bendera klebet yang warna-warni itu, tapi langsung dikeruk habis pakai alat berat. Kontras antara memori masa lalu dan kenyataan masa kini benar-benar nunjukin pergeseran itu. Di satu sisi, ada ingatan kuat soal Dieng sebagai entitas yang spiritual, tempat yang sangat ngehormatin keseimbangan alam dan warisan leluhur. Tapi di sisi lain, kita ngelihat Dieng masa kini yang didorong habis-habisan sama motif ekonomi. Pariwisata massal sering banget kebungkus budaya lokal cuma sekedar jadi komoditas jualan festival, yang akhirnya malah kehilangan konteks aslinya. Belum lagi perebutan ruang ekologi cuma buat ngejar keuntungan jangka pendek. Identitas spiritual yang dulunya kental banget di sana, sekarang rasanya udah digeser mentah-mentah sama ambisi ekonomi. Nah, ironi paling kerasa dari modernisasi ini kelihatan banget di titik ini. Ribuan orang rela bangun pagi buta, berdesak-desakan naik bukit, capek-capek, cuma buat dapat satu foto matahari terbit di Sikunir. Padahal fenomena matahari terbit kan sebenarnya bisa kita lihat di mana aja. Tapi coba tebak, struktur bangunan kuno buatan manusia yang bener-bener langka dan cuma ada di sana, kayak Candi Dwarawati atau Watu Kelir, malah berdiri sepi, nyaris nggak ada yang nengok. Bukankah aneh? Fokus perhatian kita di zaman modern ini kayaknya udah bergeser jauh ke hal-hal yang sifatnya sangat superficial. Pada akhirnya, fakta-fakta ini maksa kita buat bener-bener mikir ulang. Nggak cuma buat Dieng, tapi setiap kali kita berkunjung ke tempat bersejarah manapun. Penelusuran materi kita hari ini ngasih lihat kalau Dieng itu ibarat rumah tua di persimpangan jalan yang nilainya pelan-pelan mulai dilupain. Pertanyaannya sekarang, saat kita main ke sana, apakah kita milih cuma nuntang lewat demi menuhin memori galeri handphone kita? Atau mungkin kita mau meluangkan waktu sejenak buat memahami, menghormati, dan ikut menjaga warisan budaya tak terkatakan yang terus menolak untuk mati ini. Sesuatu yang benar-benar patut kita renungin ya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kali ini sampai akhir. Sampai jumpa di penelusuran materi menarik lainnya.